Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Saputra, NIM 2301663. Oke, kali ini di sini saya akan membahas tentang sesuatu yang lumayan penting di dunia sistem informasi, khususnya buat yang tertarik sama bagaimana perusahaan itu mengatur inti atau mengatur bagian dalam dari teknologinya. Ya, kita akan bahas soal model sales pilot dalam enterprise architecture atau arsitektur enterprise. Nah, arsitektur enterprise itu gampangnya bisa kita bayangkan seperti blueprint atau cetak biru perusahaan. Tetapi bukan cuma buat gedung, blueprint ini buat semua sistem data sampai proses bisnis hingga ke teknologi yang akan dipakai. Kenapa sampai sedetail itu? Ya, supaya semuanya itu nyambung, efisien, dan tetap mendukung tujuan utama perusahaan. Oke, kita lanjut. Jadi sebelum kita lebih masuk dalam lagi ke pembahasan sales pilotnya, kita lihat dulu kenapa ada sales pilot. Kenapa sales pilot itu ada? Jadi sebenarnya sebelum ada sales pilot, ada beberapa cara orang melihat AE. Jadi sebenarnya apa sih itu AE? Dari dalam sudut pandang beberapa orang, AE itu bisa dilihat dengan dua sudut pandang yang umum. Yang pertama, AE yang dilihat sebagai 4 lapisan, yaitu lapisan bisnis, data, aplikasi, teknologi. Kedengarannya lebih runtut dan lebih jelas, tapi untuk prakteknya di lapangan jadi lebih abu-abu, lebih samar-samar, dan tidak jelas-jelas banget. Malah kadang jadi kayak udah, ini bagian data, ini bagian teknologi, ini bla bla bla. Jadi tidak benar-benar bekerja sama untuk tujuan bisnisnya. Lalu sudut pandang yang kedua itu ada AE sebagai kondisi perusahaan saat ini. Kemudian kondisi perusahaan ideal dan rencana. Bagaimana supaya kondisi saat ini bisa menjadi kondisi idealnya atau roadmap-nya. Bagaimana supaya bisa mencapai kondisi yang ideal. Nah, jika dalam sudut pandang ini itu sudah terlihat ini itu sepertinya terlalu sudut pandang ini tuh membuat AE seperti terlalu simpel. Kenapa? Karena sebenarnya dunia bisnis itu kan berubahnya itu cepat sekali. Bisa tiba-tiba berubah sehingga buat kaget. Jadi target itu bisa saja berubah-ubah. Nah, jadi karena ada keterbatasan itu, dalam sudut pandang AE, para ahli akhirnya membuat cara. Mohon maaf, para ahli itu bukan membuat
cara lain tapi membuat sudut pandang lain. Nah, yang lebih baik, yang lebih realistis, yang benar-benar merangkum semuanya, mendapat semua bagian praktik yang terjadi dalam keseharian AE. Nah, hasilnya adalah CS Pilot. Nah, ini tadi model lamanya dari AE. Ada model 4 lapisan dan ada model as is, to be, dan .NET. Terlalu simple. Nah, jadi dengan CS Pilot, jadi apa yang sebenarnya terjadi atau apa sebenarnya dengan CS Pilot ini? Jadi gampangnya CS Pilot itu sebuah model atau kerangka kerja buat memahami dan mengelola artefak-artefak yang ada di dalam arsitektur enterprise. Artefak itu ya dokumen-dokumen, diagram, model, pokoknya semua hasil kerjaan dari AE lah. Nah, yang keren atau yang lebih baik dari CS Pilot ini adalah tidak cuma asal teori, tapi berbasis riset dan praktik-praktik AE yang benar-benar jalan di perusahaan. Jadi tujuannya itu buat memberikan gambaran yang lebih akurat, realistis, dan bisa menjelaskan seluk-beluk arsitektur enterprise. Bukan cuma membagi-bagi, tapi juga memberikan pemahaman kenapa dan bagaimana artefak itu dipakai. Intinya CS Pilot mau bantu biar kita punya pemahaman yang sama soal berbagai jenis dokumen penting dalam arsitektur enterprise dan bagaimana semua itu saling berkait untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. Oke, mari kita mengenal sesuatu lebih dalam. Di dalam CS Pilot itu ada dua dimensi. Dimensi utamanya. Yaitu yang pertama, what artifact describe. Apa yang dijelaskan oleh artefak itu? Atau apa yang dijelasin sih sebenarnya. Jadi dalam dimensi ini, artefak itu dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan objek yang dideskripsikan atau objek yang dijelaskan oleh artefak tersebut. Yang pertama, artefak rules atau aturan. Dalam artefak ini dijelaskan peraturan main atau berisi peraturan main perusahaan. Prinsip-prinsip dasarnya atau standar yang berlaku di perusahaan tersebut. Sifatnya umum dan jadi panduan. Dengan contoh gampangnya itu semua pengembangan aplikasi harus pakai teknologi A misalnya. Yang kedua ada structures atau peta atau gambaran besarnya. Jadi sebenarnya gambaran besar apa sih dalam struktur ini? Jadi gambaran besar yang dijelaskan itu adalah gambaran besar organisasinya atau sistem IT-nya. Misalnya diagram. Nah, diagram itu menunjukkan semua aplikasi penting di perusahaan.
dan bagaimana aplikasi itu saling terhubung satu sama lain. Selanjutnya ada change atau perubahan. Artefak ini itu lebih fokus ke rencana spesifik. Nah, bagaimana proyek-proyek IT baru yang mau dijalankan, detailnya itu lebih ke satu inisiatif tertentu atau ke satu proyek IT tertentu. Baik, sekarang kita lanjut ke dimensi yang kedua. Dimensi yang kedua, how artifact describe, atau bagaimana caranya artefak ini sebenarnya menjelaskannya. Di sini ada dua artefak. Yang pertama, business focus, atau fokus ke bisnis. Artefak ini bahasanya itu lebih ke bahasa bisnis. Gampangnya, artefak ini itu lebih mudah dimengerti sama orang non-IT, seperti untuk manajer atau mungkin direksi. Dalamnya itu menyangkut soal bisnis, yang dimana pasti mengarah ke keuangan, pelanggan, dan tujuan bisnis. Tidak terlalu membahas teknisnya. Seperti itu. Selanjutnya itu IT fokus atau fokus ke IT. Nah, kalau artefak ini baru pembahasannya itu teknis sekali. Buat orang-orang IT-nya, untuk arsiteknya atau developer. Berisi detail soal sistem, database, jaringan, dan sebagainya. Oke, selanjutnya enam kategori artefak CS Pilot secara umumnya saja. Yang pertama ada consideration, aturan atau fokus bisnis, standar, aturan tapi fokusnya IT, vision, struktur yang fokusnya bisnis, landscape, struktur yang fokusnya ke IT, dan outline perubahan yang fokusnya ke bisnis, dan desain perubahan yang fokusnya ke IT. Oke, untuk contohnya, yang pertama, CS Pilot memberikan, oke, untuk contoh singkatnya, consideration itu menghasilkan kebijakan pelanggan, standar menghasilkan standar teknologi server, vision, peta kapabilitas bisnis 3 tahun, landscape, diagram aplikasi dan infrastruktur saat ini, outline proposal proyek sistem CRM baru, desain dokumen, desain teknis sistem CRM. Untuk manfaat dari sesuatu adalah membuat kerangka kerja yang jelas, menjembatani komunikasi bisnis dan IT, dukung pengambilan keputusan, dukung pengambilan keputusan, tingkatan konsistensi dan kualitas AE lebih relevan dengan praktik nyata. Kesimpulannya, CS Pilot adalah panduan terstruktur dan checklist untuk AE. Jadi CS Pilot bukan pengganti AE, tapi CS Pilot adalah sudut pandang yang lebih baik untuk memahami AE dan menjalankan AE. Kemudian yang kedua, ada dua paham dimensi dan kategori di dalam AE. Jika kamu memahaminya, berarti kamu paham AE lebih baik. Yang terakhir, alat bantu penting untuk arsitek perusahaan. Yaitu, sebenarnya adalah alat bantu penting untuk arsitek perusahaan. Oke, sekian video pemaparan materi ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.